Law of attraction itu bukan ilmu pengetahuan yang mengajarkan lu untuk malas dan berharap sesuatu datang tiba-tiba. Dan the law of attraction itu juga bukan tentang selalu positif. Law of attraction adalah filosofi yang mengajarkan lu banyak hal tentang bagaimana semesta ini bekerja, bagaimana sebuah pikiran berubah menjadi sebuah material. Dan di video ini gue akan menjelaskan bagaimana sebuah pemikiran bisa terakhir sebagai material. Dan gue percaya kalau nonton video ini sampai habis, lo akan mendapatkan apapun yang lo mau, karena lo akan mengerti bagaimana the law of attraction works dan bagaimana pemikiran itu akhirnya berubah menjadi sebuah material. Segalanya di alam semesta ini tunduk pada hukum. Dan salah satunya adalah hukum tarik-menarik. Seperti gravitasi yang tak terlihat, ia bekerja setiap saat, di setiap detik, di setiap pikiran kita. Kamu tidak bisa melihatnya, tapi kamu selalu hidup di dalamnya. Hukum tarik-menarik bukanlah konsep mistis. Ia adalah ilmu energi. Ia mengatakan satu hal sederhana. Kamu menarik segala sesuatu sesuai dengan getaran yang kamu pancarkan. Tubuhmu bukan hanya daging dan tulang. Ia adalah kumpulan molekul yang terus bergetar. Jika kamu dilihat dengan kamera inframerah dalam ruangan gelap, kamu akan tampak seperti bentuk cahaya yang berkilau dan memancar. Setiap getaran memanggil sesuatu yang serupa. Energi menarik energi yang sama. Orang, peluang, bahkan kejadian datang karena kamu selaras dengannya. Seperti radio yang hanya menangkap frekuensi yang sesuai, kamu pun hanya bisa menarik lagu yang cocok dengan getaranmu saat ini. Tetapi inilah yang banyak orang tidak sadari. Pikiran bukan satu-satunya pengendali. Ada sesuatu di bawahnya, yaitu paradigma. Paradigma adalah kumpulan keyakinan, kebiasaan, dan emosi yang kamu warisi sejak kecil, bahkan sejak leluhurmu. Ia adalah program bawah sadar yang mengatur getaranmu atau vibration. Kamu bisa merubah pikiran, tetapi jika paradigmanya tetap sama, tidak akan ada yang berubah. Karena setiap kali kamu mencoba pikiran baru, paradigmalah yang menarikmu kembali ke zona nyaman. Dan seringkali, zona nyaman itulah yang menciptakan realitas yang tidak kamu inginkan. Perasaanmu adalah kesadaran dari getaran yang kamu alami. Saat kamu merasa buruk, kamu berada pada getaran negatif. Saat kamu bersyukur, kamu berpindah ke getaran positif. Rasa syukur atau gratefulness adalah jembatan menuju frekuensi kelimpahan. Karena semesta tidak memberi berdasarkan kata-kata, tapi berdasarkan getaran atau vibration yang kamu rasakan. Pikiran memiliki kekuatan untuk menciptakan realitas, tapi bukan dari ketiadaan. Semua yang kamu inginkan, kekayaan, hubungan, kesembuhan, sudah ada dalam bentuk energi. Pikiran hanyalah alat untuk menyesuaikan frekuensi, agar kamu bisa menjemputnya. Alam semesta merespon bukan apa yang kamu minta, tapi siapa kamu saat memintanya. Otakmu terus berubah. Inilah yang disebut neuroplastisitas. Setiap pikiran menciptakan jalur baru. Setiap emosi memperkuatnya. Pikiran bawah sadar merekam segalanya. Suara, trauma, kata-kata, dan juga getaran-getaran orang di sekitar kamu. Sebelum kamu bisa berbicara, sewaktu kamu kecil, kamu sudah diprogram. Program itu membentuk siapa kamu sekarang. Tapi, kamu bisa menulis ulang semuanya. Kesadaran adalah pena yang bisa mengganti seluruh naskah hidup kamu. Emosi adalah bahan bakar pikiran. Tanpa emosi, pikiran hanyalah bayangan ide. Dengan emosi, ia menjadi hidup. Kamu menarik apapun yang kamu cintai, benci, atau takuti. Karena fokusmu memberi energi pada hal-hal itu. Gunakan imajinasi bukan untuk menciptakan ketakutan, tetapi untuk menciptakan masa depan yang kamu inginkan. Imajinasi adalah kekuatan kreatif yang mengatur arah hidupmu. Sementara, pengetahuan hanyalah peta dari apa yang sudah kamu lewati. Energi di sekitarmu membentuk cara kamu berpikir. Rumah yang berantakan mengacaukan pikiran. Musik, berita, dan media sosial bisa menurunkan atau menaikkan frekuensi kamu. Karena itu, bersihkan ruanganmu. Jauhkan dirimu dari drama, gosip, dan perbandingan hidup. Semesta selalu memberi lebih banyak pada mereka yang merawat apa yang mereka sudah miliki. Ketidakpuasan bukanlah sebuah kutukan. Itu adalah bahan bakar evolusi.
Orang-orang sukses bertindak bahkan ketika mereka belum tahu caranya. Mereka percaya bahwa arah akan muncul di tengah perjalanan. Visualisasi yang disertai emosi melepaskan dopamin, memberi motivasi untuk bergerak lebih maju. Ilmu pengetahuan hanyalah awal. Hidupkan pengetahuan itu, dan kamu akan menjadi sumber kekuatan baru. Hukum tarik-menarik bukan tentang memaksa semesta. Ini tentang menyelaraskan diri dengannya. Pikiranmu adalah sebuah magnet, emosimu adalah sebuah listrik. Bersama-sama keduanya menciptakan frekuensi kehidupannya kamu. Jadi, pikirkan apa yang ingin kamu rasakan. Rasakan apa yang ingin kamu pikirkan. Karena begitu, kamu akan selaras. Realitasmu akan berubah. Bukan karena keajaiban datang dari luar, tapi karena kamu sendiri adalah keajaiban itu. Inilah rahasia sesungguhnya dari Law of Attraction. Bukan tentang berpikir positif semata, tapi tentang menjadi energi dari apa yang kamu inginkan.